Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat siswa-siswi kelas 7 pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 28 Bintan. Sebelumnya Pak sampaikan selamat, kalian sudah masuk ke SMP Negeri 28 yang sebelumnya kalian di SD ya, sekarang sudah naik satu tingkatan ya, dan mudah-mudahan nanti belajarnya lebih baik lagi ya, dan bisa menyelesaikan atau lulus di SMP 28 dengan nilai yang terbaik. Baik, pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ini kita terpaksa melakukannya masih secara daring, dan belajarnya pun nanti kemungkinan masih secara daring atau belajar dari rumah karena masa pandemi atau COVID yang lagi naik angka kematiannya. Jadi pemerintah memutuskan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Baik, perkenalkan di sini nama Pak Andre. Ya, Pak di sini mengajar PPKN. Kebetulan Pak wali kelas 9 nantinya. Ya, dan untuk mata pelajaran PPKN sendiri kita akan bertemu nanti di pembelajaran ya, baik itu secara daring atau nanti tatap muka kalau sudah bisa. Baik, kita masuk ke materi. Ya, baik. Materi yang akan Pak sampaikan pada MPLS ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu identik dengan, kalau di SMP ini identik dengan mata pelajaran PPKN. Ya, kalian mungkin sudah tahu juga atau pernah belajar di SD ya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana erat kaitannya dengan wawasan kebangsaan ini sendiri. Yang jadi pertanyaannya adalah, sebagai warga negara yang baik, kita tahu nggak kondisi negara kita sekarang? Ya, kita tahu itu berapa persen? Apakah sudah 100%? Kalau warga negara yang baik, kita setidaknya tahu semuanya. Sekarang untuk media, kita sudah bisa mengakses semuanya dari rumah malahan. Melalui HP, internet ya. Kita bisa tahu ya daerah lain atau di Jakarta lagi apa, lagi kenapa ya, mungkin ada musibah atau ada apa, kita wajib tahu. Setidaknya kita mengetahui, setidaknya kita bisa mendoakan dan peduli terhadap keluarga kita di sana atau masyarakat Indonesia yang ada di sana. Nah, maka kita harus tahu. Nah, jadi wawasan kebangsaan itu apa sih sebenarnya? Itu adalah cara pandang bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia terhadap negara Indonesia sendiri. Kita tahu nggak? Kita peduli nggak dengan bangsa ini? Peduli, moral, etika, kepedulian seseorang ya di dalam wawasan kebangsaan ini sangat dipentingkan, sangat sangat penting. Karena kalau sudah satu orang tidak peduli, nanti itu yang bikin negara ini hancur. Karena ya, hal kecil yang perlu kita jaga, yang ngebuat seseorang jatuh, atau nih kita ambil contoh ya, orang bawa kendaraan atau bawa motor atau bawa sepeda. Orang bawa motor atau sepeda itu akan jatuh ya atau kecelakaan di jalanan yang sepi itu hanya karena satu hal. Itu karena kerikil kecil atau ada pasir kecil yang berada di tengah aspal itu atau jalan itu. Gak mungkin ada batu besar orang itu bisa jatuh aja, gak mungkin kan ya, karena ada kerikil kecil pada saat bannya kena, slip dan jatuh. Hal kecil itulah yang perlu kita perbaiki dalam negara kita sekarang, dimulai dari diri pribadi kita. Sebagai siswa yang baik sekarang, kalian tugasnya adalah belajar dengan baik ya. Terus selain belajar, apalagi kalian hormati orang tua ya. Hormati orang tua itu penting ya. Kita sudah tahu, kita sudah belajar, kita sudah paham, tapi kita tidak hormati orang tua, sama juga bohong ya. Terus setelah itu agama Islam ya sholat ya, agama Kristen ya pergi ke gereja, Buddha ya pergi ke tempat ibadahnya ya. Itu semuanya satu, semuanya tergabung ke dalamnya. Jadi untuk merubah negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik, itu dimulai dari diri kita sendiri dulu.
Kalau kita sudah baik, insya Allah atau negara ini akan bisa menjadi lebih baik lagi. Kalian nantinya bisa mengingatkan teman-teman kalian atau orang tua, bahkan orang tua kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Kenapa Pak bilang seperti itu? Karena Pak ingin mengambil satu contoh ya, dimana ini dengan kaitannya dengan pelajaran PPKN, nanti kalian akan belajar hukum. Hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh negara atau yang pemerintah untuk kebaikan rakyatnya sendiri. Dan apabila melanggar, kita akan kena sanksi. Yap. Nah, kita ambil sampel kecil lagi, kita perkecil lagi. Kita bawa sampel atau contoh itu ke kendaraan lagi. Kalian punya motor biasa di rumah pastikan, dan kemana-mana, apalagi kalian berada di Bintan, helm. Jadi kalau ada motor pasti ada helm. Dan kebanyakan yang Pak lihat di sini adalah anak-anak di sini, apalagi di Bintan, karena tidak ada razia atau tidak ada polisi terdekat di sini yang banyak. Jadi bawa kendaraan itu jarang yang pakai helm. Itu sampel kecilnya. Jadi pada saat kalian tidak merubah, karena kebiasaan kalian tidak memakai helm ini, itu bisa berdampak buruk pada saat kalian ternyata nanti tidak konsen bawa motor, itu bisa jatuh dan kepala kalian, karena kalian nggak pakai helm, itu bisa pecah kepala kalian di aspal. Ya kan, jatuh, kepala pecah, ya almarhum. Tapi kalau kalian melakukan berubah tadi ya, kalau kalian bawa motor dan kalau kalian tahu bawa motor itu harus pakai helm, itu Pak yakin, walaupun kalian jatuh atau lagi tidak konsen karena ada sesuatu hal, setidaknya kepala kalian tidak pecah atau berdarah. Ya setidaknya bahasa kasarnya tidak mati lah gitu kan. Ya minimal kalian lecet-lecet. Tapi kan ada dua model itu. Ya kalau nggak pakai helm, jatuh, kepala pecah, mati. Kalau pakai helm, jatuh, lecet-lecet tapi nggak mati. Ada satu pertanyaan Pak. Itu kan saya dekat aja pun gitu. Kalau masalah dekat, ya kalau musibah ajal itu tidak ada yang tahu. Mungkin jaraknya cuma 100 meter, tapi pada saat kalian nggak hidupin motor, terus kalian ngegas, tidak sengaja, terus kalian, biasanya cewek tuh, ngegas, apalagi motornya metik, tidak sengaja, terbang, dan kalian jatuh, nggak pakai helm lagi, ya udah mati. Tapi kalau kalian sebelum naik kendaraan itu udah pakai helm, setidaknya terkejut pun kalian bagaimanapun, ya setidaknya mengurangi angka kematian kalian lah jatuhnya. Ya, jadi yang sedikit ini mudah-mudahan kalian bisa ambil. Jadi setidaknya kalian bisa merubah hal-hal kecil tadi ya. Kalau kalian ingin merubah hal besar, ubah dulu hal yang kecil. Mungkin itu yang dapat Pak sampaikan supaya tidak lama-lama, karena ini daring, takutnya juga bahannya besar atau nanti memorinya besar. Nanti kita bertemu di kelas atau nanti bertemu di grup mata pelajaran untuk belajar sesungguhnya di minggu depan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.